Halo, assalamualaikum Bunda. Ketemu lagi dengan saya. Hari ini saya mau video cara membuat adonan. Nah, ini ada telur, menggunakan 4 telur. Kalau saya enggak dipakai takaran ya, langsung takarannya sendok. Kalau kita menggunakan 4 telur, kita gunakan gulanya sekitar 2 sendok kali 4, jadi 8 sendok. Nah, depan tadi adalah macam-macam bahannya. Nah, kita gunakan pelembut beberapa tetes ya, namanya spontan yang vanila. Kemudian kita taburi baking powder kira-kira seujung sendok teh ya guys. Ini saya menggunakan 4 telur, dan SP nya juga 1 sendok teh yang kecil. SP nya saya pakai merek kupu-kupu karena menurut saya itu cepat ngembangnya. Nah, ini permintaan Bunda siapa ya kemarin suruh membuatkan video adonannya seperti ini, sederhana saja. Saya tidak memakai alat-alat yang bagus, cuman seadanya saja, yang penting bisa untuk bekerja. Kita mix dengan kecepatan rendah dulu ya Bun. Hari ini gerimis, dingin-dingin. Kenapa ini di mix dengan kecepatan rendah? Untuk supaya gulanya larut dan halus jadi satu sama ini adonannya. Saya tidak pernah menggunakan timbangan untuk menakar bahan-bahannya. Ini dari dulu saya cuma memakai takaran sendok saja. Nah, kita mix sampai larut gulanya ya. Ini adonan untuk brownies. Seperti ini. Nanti di adon sampai berjejak ya, atau sampai kaku. Kita terus adon mixer. Nanti kalau sudah kental bisa kita tambah kecepatan mixernya. Kita speed 2 ya. Ini sederhana sekali Bunda. Ini resepnya saya dapatkan dulu. Sebenarnya resepnya itu saya dapatkan di Facebook, itu di grupnya Bu Lydia Sudi Perwanti. Tapi nggak tahu kenapa ya, resepnya itu kadang berhasil kadang tidak. Mungkin ya karena bahan yang saya gunakan atau seperti apa, nggak tahu. Nah, ini murni skipan dari beberapa bahan yang sudah saya praktekkan sampai berhasil menjadi kue yang termasuk berhasil untuk diadon. Karena kadang-kadang kalau kita ikutin resep itu ada yang berhasil, ada yang enggak, ada yang gagal, ada yang enggak. Itu enggak tahu kenapa ya, atau memang tangan-tanganan atau gimana, enggak tahu. Tapi ini murni saya skip sendiri resep dan merek bahan yang saya beli. Oh ya teman-teman, jangan lupa dukung saya terus, subscribe, like dan komennya Mbak Lucy Bakul Roti. Terima kasih juga yang sudah menonton, semoga menginspirasi. Siapa tahu ada yang mau jualan seperti saya, karena berbagi ilmu itu adalah ladang pahala katanya. Ini mudah sekali, bahannya cuma sedikit. Aku tuh kalau pakai
timbangan takaran itu ribet banget ya, harus menyiapkan satu persatu. Ini pun saya kalau sudah menggunakan satu tempat untuk mengadon itu saya nggak pernah ganti kalau belum selesai mixernya. Misalnya nanti saya mau kukus beberapa atau misalnya 4 adonan, ya cuma satu tempat saja yang saya pakai, dan alhamdulillah juga nggak pernah gagal walaupun tempat adonnya nggak ganti atau nggak harus dibersihkan dulu. Kalau kata orang-orang kan biasanya mau ngadon lagi harus bersih tempatnya. Nah, bukan maksudnya kotor atau gimana ya, kalau memang belum selesai untuk mengadon beberapa adonan memang saya nggak ganti ya, tempatnya satu ini, karena kalau satu adonan dicuci tempatnya terus dibuat ngadon lagi itu malah menurut saya ribet ya. Selagi atau selama nggak terjadi apa-apa, maksudnya tidak berpengaruh sama kuenya dan bersih, ya kita nggak apa-apa, satu tempat saja. Kalau saya sih gitu. Kita mix terus ya. Ini sudah saya atur kecepatannya agak speednya sudah 4. Nah, ini sudah full speed. Nah, ini tandanya sudah kaku berjejak. Kalau ditumpahkan itu nggak tumpah, sampai kurep nih ngono nggak numplek, berarti ya sudah bisa dikasih tepung ya. Ini namanya jambul petruk. Kalau diangkat jambul, nah itu tandanya sudah bisa dikasih tepung. Saya menggunakan tepung cakra yang kemasan. Kalau telurnya 4 biji besar-besar, saya menggunakan tepungnya 4 sendok munjung ya. Ini maizena sedikit saja, kemudian coklat bubuk. Nah, coklat bubuk seperti ini sekitar 1 sendok saja. Kita mix lagi kecepatan rendah ya, biar nggak nyiprat kemana-mana ini. Seperti ini, pelan-pelan saja sambil diputar-putar sampai rata ya. Kalau bunda-bunda masih bingung dengan suara saya yang nggak lancar, nanti resepnya bisa saya tulis. Kalau yang mau bisa saya tulis di komentar. Nah, seperti ini kita mixer pelan-pelan saja. Nanti setelah ini baru kita kasih coklat leleh atau coklat yang di steam tapi dikasih minyak sayur atau minyak goreng itu ya, tapi minyaknya jangan yang murah. Kalau saya pakai Bimoli, kalau nggak gitu Rose Brand. Kita kasih, tadi saya steam dan diaduk-aduk supaya campur jadi satu. Kalau saya ini pakai 4 sendok makan ya coklat lelehnya. Ini coklat lelehnya nggak terlalu encer, sedikit kental, supaya di kuenya itu nggak encer-encer banget. Kita kasih minyak sayur sedikit saja. Kalau ukuran sendok biasanya 2 sendok makan. Kita kasih kental manis yang coklat frisian flake, ini sekitar 4 sendok makan. Kita mix ya, kecepatan rendah lagi. Mohon maaf ya teman-teman, ini videonya kurang bagus atau
kurang cantik karena memang tempatnya dan peralatannya seadanya. Saya cuma pakai tripod dan pakai lampu HP, jadi ini kurang bagus menurut saya, tapi nggak apa-apa, semoga bisa menghibur, semoga menginspirasi juga untuk teman-teman yang mau buat kue atau jualan. Kita ratakan ya, seperti ini. Kalau memang ini coklat bubuknya saya pakai merek Dodo, pernah juga pakai merek Tulip dan Van Houten, tapi menurut saya sama saja. Ini pakai merek Dodo. Tepungnya terigu pakai cakra yang kemasan ya bun. Terus pakai maizena sedikit. Ini loyangnya sudah kita olesi sama mentega seperti ini nih, kita tuang. Sebelum kita ini mengadon ini, tadi saya sudah panaskan kukusannya ya. Kita nanti masukkan kukusannya kalau sudah airnya mendidih. Jangan lupa kukusannya tutupnya kita pakai serbet biar uapnya tidak menetes ke kuenya. Kita ratakan dulu supaya rata ya, enggak bergelombang. Nah, lalu kita hentak-hentakan ya supaya enggak ada ini buihnya di dalam, enggak berbuih. Jangan lupa kukusannya harus sudah mendidih ya. Saya mengukusnya pakai api besar. Seperti ini kukusan saya, ini pakai untuk menanak nasi, enggak apa-apa lah. Nah, ini pakai serbet ya supaya enggak menetes. Nah, tara, sudah 25 menit baru kita tes tusuk. Kalau memang enggak ada yang menempel berarti sudah matang ya, seperti ini. Dan kita sebelum diangkat rotinya, pinggirnya kita ini pakai spatula. Supaya apa? Supaya enggak nempel-nempel di loyangnya. Kemudian saya taruh di lemari alias keranji nek wong desa. Nah, kita tumplek. Nah, kita angkat loyangnya. Badalah kemedul. Ini masih panas, baru matang ya. Nah, seperti ini penampakan dan jadinya. Nah, atasnya juga seperti ini, masih panas ya. Kenapa saya kasih kapur ini? Karena nanti biar enggak ada semutnya, jadi aman. Untuk yang bulat saya kasih di loyangnya saya kasih kertas roti supaya apa? Kalau coklatnya terlalu nempel ke loyang nanti pasti lengket dan nah ini. Dan selesai.